Baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Tujuan, silahkan diundangnya. Semua siap, berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak akan absen. Hari ini ada teman kalian yang kira masuk? Kenapa? Kenapa Fitri tidak masuk? Enggak enak badan. Sakit. Baik, Fitri ya, sakit ya. Baik, anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran lebih lanjut, kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Jadi kesepakatan kelas adalah hal-hal yang kita sepakati bersama agar pembelajaran yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar, nyaman, dan efektif sehingga tidak ada lagi yang ribut dan teman-teman. Baik. Apa? Kelas, boleh. Oke, jadi selama kita belajar kebersihannya harus jaga, nggak boleh buang sampah sembarangan ya. Baik, ada lagi? Saling menghargai dan menghormati. Baik, saling Menghargai dan menghormati. saling menghargai dan menghormati berarti nggak boleh saling mencela, nggak boleh saling menghina, ya, harus menghormati. Oke, ada lagi? Tidak boleh ngomong kasar. Tidak boleh Ngomong kasar. ngomong kasar ya. Ada lagi? Melaksanakan tugas. Oke. Hari ini semuanya pikir? Pikir. Berpakaian rapi. Berpakaian? Rapi. Baik. Ada lagi? Jangan salah cara. Kenapa? Bicara saat berbicara. Tidak boleh berbicara. Kita baca bersama-sama. Kelihatan tidak? Kelihatan. Kesepakatan kelas kita. Yang pertama apa? Kelas yang kedua. Yang ketiga. Terus yang keempat. Yang kelima. 6. 7. 8. Ini kesepakatan yang sudah kita buat dan sepakati bersama. Apa? Tidak boleh? Ya ini masuk ini nah. Saling menghargai dan Menghormati. ya, masuk sini. Tidak boleh menghormati. Baik, jadi ini 8 kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Artinya ini tidak ada paksaan, semuanya harus melaksanakan kesepakatan yang sudah kita buat. Setuju? Kita sudah buat kesepakatan kelas. Selanjutnya, setelah buat kesepakatan kelas ini, Bapak akan tanya materi yang lalu. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang ciri-ciri pubertas. Ya. Apa ciri-ciri pubertas? Tumbuh jakun. Tumbuh jakun itu kalau pada laki-laki, kalau perempuan tumbuh jakun tidak? Ya. Apa contohnya? Tumbuh jerawat. Tumbuh jerawat. Semakin banyak tumbuh Ada lagi? Jembrek. Semakin jembrek. Baik. Oke, itu adalah ciri-ciri puber. Nah, kita selanjutnya akan belajar tentang bagaimana menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Ya. Karena kalian sudah dewasa, maka kalian harus menjaga kesehatan organ reproduksi
Ya, udah masuk tuh. Nah, anak-anak menjaga organ reproduksi itu sangat penting karena nanti kalian akan tumbuh dewasa, kalian akan berpasangan dan kalian akan mendapatkan keturunan. Sehingga kesehatan organ reproduksi kalian ini harus mulai dijaga dari sekarang. Karena sangat bahaya ketika organ reproduksi kalian bermasalah atau nanti karena tidak bersih berpenyakit, ya. Kita menjaga kebersihannya. Nah, tujuan pembelajaran kita ada 3 pada hari ini. Yang pertama adalah dengan mengamati gambar, video, membaca teks bacaan. Ustadz ini mampu menjelaskan upaya menjaga kesehatan reproduksi di masa pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan tepat. Jadi nanti kalian akan melihat gambar, kemudian menyaksikan video, kemudian membaca teks bacaan. Ya, sehingga kalian dapat menjelaskan bagaimana menjaga kesehatan reproduksi di masa pubertas, baik pada siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Yang kedua, dengan mengamati gambar, video, membaca teks bacaan dan berdiskusi, kalian mampu menghubungkan perilaku menjaga kesehatan reproduksi sebelum pubertas dan setelah pubertas. Jadi sebelum pubertas, ketika kalian belum berusia 10 tahun, di bawah 10 tahun, bagaimana cara kalian menjaga kesehatan alat reproduksi kalian? Tapi ketika setelah pubertas tentunya akan beda. Ya. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, video dan baca teks bacaan dan berdiskusi, tadi ini mampu menyajikan laporan menentukan perilaku menjaga kesehatan. Jadi nanti kalian akan berdiskusi dengan lembar kerja. Nanti bagaimana kalian menjaga kesehatan reproduksi sebelum pubertas dan setelah pubertas dengan percaya diri. Oh, apa yang kalian lakukan? Ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Apakah terlihat? Terlihat. Yang belakang terlihat tidak? Terlihat. Nah, di sini mulai dari usia 2 tahun, tidak kurang terlihat, Bapak misalkan ya, supaya jelas. Sebentar. Di sini ada anak mulai dari balita. Usia 2 tahun yang paling kecil, ini mulai tidak terlihat ya. Kemudian 6 tahun, jadi 6 tahun ke bawah 0 sampai 5 balita. Ini 6 tahun ke atasnya anak-anak sampai usia 10 tahun. Usia 10 sampai 12 tahun. Ini usia kalian saat ini ya. Jadi mulai kelas 4 ya. Kelas 4 itu udah mulai 10, 11, 12 tahunan. Ini masuk di sini. Ini masuk ke dalam usia pubertas. Ya. 22 tahun ini sudah mulai lewat masuk pubertas. Karena pubertas ini masuk mulai dari 10 tahun sampai kalian usia 19 tahun. Ya. Nah, kira-kira ciri-ciri pubertas tadi sudah kalian sebutkan, ada tumbuh jakun, kemudian suaranya agak cempreng, ya. Apalagi selain itu ciri-cirinya? Suara jerawat. Tumbuh jerawat, ada lagi? Ringan banyak. Apa? Keringatnya semakin banyak, artinya bau badannya semakin menyengat, ya. Kenapa? Ototnya semakin kuat, ya. Oke, kira-kira gimana cara menjaga organ kesehatan reproduksi kalian dengan sekarang masuk sudah ke dalam masa pubertas? Caranya gimana kira-kira? Cara menjaga organ kesehatan reproduksi setelah dewasa gimana caranya kira-kira? Kalau dulu kalian masih kecil ya, misalnya pipis atau dicebokin sama orang tua. Ya, kalau sudah besar gimana? Harus dicebokin sama orang tuanya nggak? Ya. Karena setelah buangan kecil besar harus dibersihkan, ya, supaya bersih organ kesehatannya. Kemudian kalian juga harus mandi, tahu mandi? Oke. Ini lihat lagi.
Emosinya tinggi kalian, yang laki-laki. Marah dan baper, bawa perasaan. Kemudian wajahnya berjerawat, kumis, janggut. Tadi sudah kumis. Oke, janggut. Belum. Ya nanti SMP, SMA sudah mulai. Lehernya jakun ya. Seperti bapak. Kemudian dadanya berbulu. Ya nanti semakin besar SMP, SMA mungkin kalian akan tumbuh bulu di dadanya. Ya. Kemudian bawah lengan, bulu ketiak. Di ketiaknya akan tumbuh bulu. Ada yang sudah tumbuh? Oke, kita sudah ya. Maaf di sini kemaluan membesar ya. Kemudian lutut, betis, tumbuh bulu. Di sini tumbuh bulu bawah kakinya. Ada mulai bulu. Ya? Baik. Ini sekarang pada perempuan. Lihat tidak? Ini pada perempuan, misalnya di sini emosinya labil, nggak seimbang. Kadang marah, kadang senang, ya. Kadang sedih. Kemudian payudara mulai terbentuk. Nggak usah ini ya, nggak usah yang negatif juga. Kemudian menstruasi. Mungkin sudah ada yang mens ya? Sudah. Oke. Kemudian kulit berminyak. Mulai berminyak kulit wajah mungkin ya. Tumbuh rambut harus di ketiak sama laki. Ya. Kemudian pinggul membesar. Pinggulnya mulai membesar. Oke, sampai sini ada yang mau tanya tidak? Ya, oke. Kemudian untuk menjaga alat reproduksi kalian, apa yang sudah kalian lakukan? Tadi, selain yang Bapak sebutkan. Membersihkan. Dibersihkan. Kalau mandi harus pakai sabun. Ya. Mandinya jangan mandi bebek. Ya. Nah sekarang coba kalian lihat halaman 116 di buku tema. Halaman 116. Silakan masing-masing dibaca teks yang disebut perubahan pada masa pubertas. Halaman 116. Tema 7 halaman 116. Silakan dibaca masing-masing. Kalau ada hal yang kurang dipahami, silakan tanyakan ke Bapak ya. Ada Bapak yang sudah selesai membaca? Sudah. Baik, yang sudah akan Bapak kasih lembar kerja itu dikerjakan secara berkelompok. Di kelompok. Siapa? Pak yang masa bekerja udah Baik. Itu lembar kerjanya didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Bapak jelaskan dulu cara mengerjakannya, ya. Di situ paling atas tulis nama kelompok kalian, ya. Sudah dibagi sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, kelompok 5. Kemudian nama anggotanya dituliskan di situ siapa saja.
Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah, nanti kalian baca tujuan pembelajarannya di situ. Ya. Tujuan pembelajarannya dibaca. Ada berapa di situ tujuan pembelajarannya? Ada 3. Tadi sudah Bapak jelaskan di depan ya. Yang kedua, alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan apa di situ? Alat tulis, berarti buku dan pena. Ya. C, dan ini petunjuknya yang penting. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk mengerjakan tugas pada LKPD. Pena ini disiapkan, pasti punya ya. Ikuti petunjuk pengerjaan tugas yang disediakan. 3. Selalu berdoa untuk mengawali kegiatan. Jangan lupa berdoa. Alat yang sudah siap, sebelum mulai berdoa dulu. Ya. Jangan segan untuk bertanya kepada guru ketika ada petunjuk pengerjaan yang kurang dipahami. Jadi kalau ada soal atau petunjuk yang kurang jelas, silakan tanya ke Bapak. Paham? Nah, oke, kalau paham, nanti lanjut ke pertanyaan yang harus kalian kerjakan, yaitu diskusi dengan teman satu kelompoknya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Ada pertanyaan, ada jawabannya, ada tempatnya ya. Pertanyaan, jawaban. Jawabannya tuliskan di sini. Ya. Ada berapa orang dari anggota kelompokmu yang sudah memasuki masa pubertas? Ingat, pubertas tadi usianya berapa minimal? 12 sampai 10 sampai 12. Oh ya, mulai 10 ya. 10 sampai 12 sampai 19 tahun ya. Dimulainya dari 10 ya. Kalau SD sampai 12. Kemudian hal apa saja yang dilakukan oleh anggota kelompokmu sebelum mengalami pubertas untuk menjaga kamu cara menjaga organ reproduksimu gimana? Ya, kalau perempuan kan sendiri ya produksinya, laki-laki kan sendiri, nggak usah Bapak jelaskan, paham ya? Gimana cara menjaga kesehatan alat reproduksi itu? Yang ketiga, apa saja yang dilakukan oleh anggota kelompokmu yang mengalami pubertas untuk menjaga kesehatan reproduksi? Jadi yang sudah pubertas sekarang cara jaganya gimana? Ya, kalau kelas 1, 2, 3 kan kalian belum paham, anaknya belum jalan dan belum puber, gimana cara menjaga kesehatan? Kalau semua sudah puber, yang sudah semakin matang, gimana cara menjaga kesehatan? Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami silakan diisi identitasnya langsung dikerjakan yang kali. Contohnya di sini. Oh ya maaf, sebelum menyaksikan itu, tadi Bapak akan menampilkan sebuah video, ya, tolong disimak baik-baik. Ini ketinggalan. Masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Mungkin akan merasa sedikit ketidaknyamanan. Pada masa pubertas terjadi perubahan pada remaja putra dan remaja putri. Pada masa ini, produksi hormon meningkat. Peningkatan hormon menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan keringat, sehingga dapat menyebabkan jerawat dan bau kurang sedap. Oleh karena itu, kebersihan dan kesehatan organ reproduksi harus dijaga. Berikut caranya. Cara menjaga organ reproduksi masa pubertas. Yang pertama, biasakan menggunakan pakaian dalam dari bahan katun. Katun bersifat menyerap keringat sehingga terhindar dari kelembapan.